Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman hebat semua. Pada kali ini kita akan diskusi tentang apa ya? Demonstrasi KSE ya, demonstrasi KSE untuk pembelajaran di sekolah atau di kelas ataupun di sekolah. Sebelumnya saya mohon maaf nih kalau tidak maksimal karena kondisi dan keadaan fisik yang kurang memungkinkan. Tapi insya Allah lah saya dari awal menyimak. Mudah-mudahan ada hasil kegiatan diskusi hari ini. Yang ingin saya tanyakan adalah kepada teman-teman, ingin saya tanyakan dulu bahwasanya kita itu kan nanti akan mendiskusikan untuk SMP yang SMA ya. Iya, betul. Kalau tidak salah untuk yang SMA-nya itu hanya pada PTK saja. Betul ya Pak Rani? Ya, betul. Ya. Jadi pada PTK-nya saja. Kalau untuk ke murid atau peserta didik itu yang SMP saja. Mungkin begitu ya. Izin share screen. Saya udah menyiapkan di sini. Ya. Sudah terlihat teman-teman? Lihat, betul lihat. Ya, jadi kita akan mendemonstrasikan tentang pemahaman 5 kompetensi sosial dan emosional di kelas dan di sekolah ya. Nanti kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berrelasi, dan terakhir pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kita langsung yang pertama tentang implementasi pembelajaran sosial dan emosional untuk murid. Ini kalau apa itu untuk karena berbentuk tabel kan bisa? Ini adalah penjabaran dari tabel. Oke, siap. Dari tabel itu kan mengingatkan saja ada 4 kolom ya. Ada 4 kolom. Kolom yang pertama adalah KSE yang dikembangkan. Nah, kalau di sini langsung nomor 1 KSE-nya adalah kesadaran diri. Kemudian kolom kedua adalah bentuk implementasi ya, pengajaran eksplisit atau integrasi praktek mengajar guru dan lain-lain gitu ya. Kemudian nanti lanjut ke yang kolom yang ketiga itu tentang deskripsi kegiatan pembelajaran. Artinya apa yang dilakukan dan dikatakan oleh guru ini dideskripsikan di sini. Kemudian nanti di kolom terakhir ini ada kolom ketiga ada deskripsi tambahan. Itu kalau dalam tabel itu deskripsi tambahannya artinya apa ya? Siapa yang terlibat, kemudian di mana, waktu dan prosesnya kapan. Mungkin begitu Pak Roni. Jadi untuk lebih apa sih namanya ya? Supaya menarik aja lah, kita kalau lihat tabel itu sedikit bosen gitu tabelnya. Ini penjabaran dari tabel aja lah. Gitu. Bagaimana teknis diskusinya? Tekniknya bagaimana ini? Apakah mau satu slide kita kroyok? Mau kita selesaikan bareng-bareng atau kita bagi-bagi? Kalau mau dibagi-bagi, saya akan bagikan tautan ya. Mohon maaf sama tahu kalimat Pak Teguh. Silakan. Kalau diselesaikan secara dibagi-bagi itu akan lama kayaknya Pak. Soalnya nanti pasti akan ada yang kedua Pak. Siap. Nah, jadi saya pikir mending langsung Pak. Jadi satu slide kita bisa selesai sekarang Pak. Oke, terima kasih Pak Yudi atas masukannya. Kita mulai. Tolong dibantu oleh Pak Roni. Pak Roni, saya sudah kirim ini Pak Roni apa namanya link. Jadi ini bisa seperti biasa bisa diakses bareng-bareng juga di dalam kolom chat. Pak Roni nanti yang mengetiknya.
Dicoba tes dulu. Lagi dibuka lagi supaya. Siap, terima kasih Pak Roni. Untuk ininya apa? Tapi ini suara saya terdengar ya? Ya, dengar. Agak gemetar ini saya suaranya. Dengar. Pak, ayo ke padang mana? Takutnya hanya bisa menyimak kata-kata. Mohon Bapak sini damang ya juga unit tadi menikah hebos. Mau aduh. Habis dibaca guru kita tuh. Tidak ada mang kadang-kadang kadang-kadang. Yuk lanjut. Oke, untuk yang kesadaran diri itu adalah kalau saya itu bagaimana kalau berdoa sebelum belajar, bentuk implementasinya. Ya. Doa ya. Ya, berdoa sebelum belajar. Jadi nanti di dalam deskripsi kegiatan pembelajarannya untuk Ini apa tadi ya? ini untuk font size-nya 28 deh. Biar sekalian rapi gitu. Oke. Nanti untuk yang berdoa sebelum belajar itu di dalam deskripsi kegiatan pembelajarannya guru mempersilahkan kepada siswa untuk berdoa sebelum pembelajaran. Ya. Nah itu. Oke. Guru mempersilahkan kepada siswa untuk berdoa sebelum pembelajaran. Boleh, silakan. Suaranya tidak jelas, Bu. Suaranya tidak jelas, putus-putus, Bu. Putus-putus suaranya. Tolong ini diselesaikan dulu itu untuk deskripsi pembelajaran ya yang masukan dari saya kan tadi tentang berdoa sebelum belajar tuh. Jadi deskripsinya adalah guru mempersilahkan kepada siswa untuk berdoa setelah pembelajaran. Nanti itu pakai koma, belum titik, koma. Nanti saya itu sebagai guru begini, anak-anak sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan harapan pembelajaran pada hari ini senantiasa mendapat ridho-ridhonya. Mungkin itu deskripsinya, tambahin. Oh, Pak. Oh ini ya? Ya, itu judul, itu judul ininya, judul besarnya lah. Oke. Gini aja lah. Oke, ini berarti yang tadi ya. Anak-anak gimana tadi Bang? Anak-anak sebelum kita mulai pembelajaran, Kita berdoa terlebih dahulu ya. dengan harapan Yang akan kita pelajari gimana ya? ya, dengan harapan pembelajaran kita hari ini senantiasa mendapat rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu aja. Oke, terima kasih. Itu yang pertama dari saya. Silakan untuk yang selanjutnya. Hanya menambahkan kalau ditambah dengan membaca surat-surat pendek, salah satu surat-surat pendek Terus dari juz 30. Aku pikir Aku ping saya itu. Dina bentuk implementasi berdoa sebelum belajar dan membaca salah satu surat-surat pendek gitu. Bisa. Enggak. berdoa. Iya Bang ya. Akhirnya judulnya. Dina bentuk implementasi. Implementasi Pak, bentuk implementasi. Doa dan membaca salah satu surat-surat pendek. next case. Sip. Mangga lajengkeun. Dari saya Pak. Silakan Pak Yudi. Dalam kesadaran diri itu bentuk implementasi mungkin bisa ditambahkan adalah membersihkan ruangan kelas. Oke, boleh. Kita dulu ya.
Boleh font size-nya dikecilin, paragrafnya dirapatkan. Nanti diatur-atur ya. Oke, ini besok ada membersihkan ruangan kelas. Ruangan kelas ya. Oke. Lagi. Kalau dari saya nih, napas, Ya itu betul. ya, napas dengan kesadaran penuh, ya. Betul. Oke. Guru mengajak murid untuk menarik nafas dengan kesadaran penuh. Ya. Ya itu deskripsinya. Oh, ini itu berarti melakukan relaksasi itu merenya. Ya bisa. Itu deskripsi nawe. Oke. Relaksasi. Bukan, itu di deskripsi Pak Roni. Oke, ya tadi ini tetap ya. Nah, kalau bentuk implementasi mah bernapas dengan kesadaran penuh. Nah, iya. Napas. Oke. Nah, namanya kadinya leres stop. Deskripsi yang Pak Yudi itu apa tuh? Apa namanya? Stop. Membersihkan ruangan kelas. Yud. Astagfirullah. Ya, Sesuai ya. Disiplinya. Iya, kumantunya. Loh, saya nggak baca lagi. Jadi begini, mulai ngomong di pikiran saya mah sebelum program dimulai itu kita melihat dulu keadaan kelas, gitu kan. Nah, jadi belajar itu belum dimulai ketika kelasnya belum kelihatan rapi dan bersih. Gitu. Nah, kira-kira kumaha? Oh berarti itu mah masukan aku merhatikan kesiapan kelasnya seperti jadi sebelum belajar tuh meren dipariksa heula kondisi kelasna nah bersih atau sudah gitu Pak Yudi. Tapi Kesiapan belajar. bro, Masuklah ke kesiapan belajar. Pak Yudi, boleh saya sanggah Pak Yudi? Siap. Untuk KSE ini kan kalau tidak salah itu kan nanti implementasinya di dalam RPP ya. Jadi di dalam RPP itu kan ada pembuka, inti, dan penutup. Nah, jadi dalam pembuka itu apa bentuk KSE yang akan kita masukkan dalam inti dan juga penutup apa. Tapi kalau misalkan Pak Yudi tadi menyarankan itu kan tidak masuk di dalam RPP ya Pak Yudi? Saya itu lagi membuka ini ya terasa kompetensi ekonomi dan mendikata dalam kesadaran diri itu ada mengembangkan minat dan mengembangkan arah tujuan hidup Pak. Jadi mungkin itu arahnya ke karakter kalau menurut saya gitu kan. Dalam indikatornya ada di sana itu arah untuk tujuan hidup Pak. Gitu. Nah, Betul. jadi saya berpikir seperti ini gitu kan. Ketika kita RPP kita bagus ya kemudian perlengkapan pembelajarannya kurang memadai gitu itu tidak mungkin diserahkan secara full dan menyenangkan Pak seperti itu. Nah maka akan dimana lemetnya gitu. Apakah kita anggap bahwa kelas tersebut sudah bersih kemudian langsung ke pembelajaran? Ya, tadi masuk sih karena kesiapan belajar karena pengecekan kondisi kelas itu masuk karena kesiapan belajar oke. Pendahuluan gitu jadi kayak nanti jadi guru itu sebelum melaksanakan pembelajaran itu kan diantaranya ngecek kehadiran gitu kan ya memeriksa pakaian anak itu kan masuk karena kesiapan belajar meren. Ya. Kalau dikoneksi antar materi kita masuknya ke keyakinan kelas itu Pak. Ya, itu berarti gini aja. Apa namanya deskripsinya? Apa ya? Aduh, yang ngeblank lagi Pak Yud. Membersihkan ruangan kelas. Kalau membersihkan kan posisinya berarti kelasnya kotor Pak. Jadi ini maksud saya teh. Jadi kan larinya itu
misalkan di surat itu ada keyakinan kelas bahwa yang pertama piket harus dijalankan sesuai dengan jadwal. Yang kedua, setiap hari kelas harus misalkan seperti itu. Otomatis sebelum kita melaksanakan pembelajaran itu yang dipantau. Bagaimana kalau gini, kalau dalam kesadaran kelas yang poin 2-nya yang Pak Yudi dirubah aja tuh Pak Yudi, gimana? Dirubahnya ke ini, masukin itu keyakinan kelas. Enggak. Jadi kan nanti dalam keyakinan kelas kan ada kebersihan, ada yang lainnya, banyak tuh semuanya poin-poinnya indikatornya tuh. Jadi intinya aja. Nah, jadi dalam deskripsinya kan tidak susah kita bikinnya gitu. Sip lah. Ringan. Betul. Keyakinan kelas juga masuk karena kesadaran diri. Berarti ini kita jelas. Nah, itu yang kesadaran diri Pak Roni. Ini. Yang poin 2, coba masukin kalimat keyakinan kelasnya bagaimana? Yang di sininya yang bentuk implikasi apa yang sini ya? Bentuk implementasi. Keyakinan. Berarti menjalankan keyakinan kelas apa? Ya, boleh. Mengingatkan bisa nggak? Bisa. Mengingatkan keyakinan kelas gitu. Bisa mengingatkan dan menjalankan, boleh gabungin. Biar adil. Enggak, maksudnya kan keyakinan kelas sudah tertuang, jadi kita hanya mengingatkan aja gitu kalau di kelas kotor. Tapi kan terkadang anak juga tidak menjalankan, Bu. Iya, makanya ingat untuk dijalankan. Aduh, harudang. Ayo, di sini. Nah, itu deskripsinya tidak terlalu susah tuh. Tuh. Lanjut dari Guru mengingatkan kembali keyakinan kelas yang telah disepakati oleh siswa. mengingatkan kembali terhadap keyakinan disepakati ya. Lanjut. Mila. Ya. Redaksi guru gimana tadi? Apa? Tadi nomor berapa dengan saya guru? Oh, guru mengajak bola itu menarik nafas atau merelaksasi. Marilah. Kalau tingkat SMP mah merelaksasi atau peregangan otot juga bisa sih. Nggak mesti harus tarik nafas dan suruh menggerakkan badan sedikit, itu juga sudah termasuk. Merelaksasi ya. Badan adalah tubuh. Atau peregangan otot. Karena untuk tingkat SMP mah pasnak itu. Sama saja sih untuk PKT SMP SMA juga begitu sama. Enggak kan, kalau untuk TK PAUD mah lebih pasnya itu jurnal gitu kan, jurnal anak. Oh iya, kalau PAUD, kalau dibandingkan dengan PAUD ya, maksudnya dengan SMA gitu, kalau SMA sama, kirain bukan TK PAUD. Perbandingannya dengan yang kelas bawah. Jadi untuk SMP pasnya gitu. Untuk deskripsi tambahannya Pak Roni, itu untuk yang berdoa, yang terlibat adalah guru dan peserta didik Pak Roni. Di mana? Di kelas. Kapan waktunya? Berapa waktunya? 5 menit lah kurang lebih. Ketika mulai pembelajaran, Sebelum belajar Pak Roni. Guru dan peserta didik di kelas, guru dan peserta didik di kelas sebelum pembelajaran. nanti konfirmasi kalau sudah selesai ya. Siap Bu. Siap Ibu. Ya, terima kasih. Kita lanjutkan tadi yang kata Bu Mila, itu kan berpikir kritis itu adalah keputusan yang bertanggung jawab ya. Nah, kita lihat dulu konsep KSE itu kan ada 5. Iya. Kesadaran diri, manajemen. Nah, yang keputusan yang bertanggung jawab ini masuk kemana? Kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berealisasi, atau pengambilan keputusan? Berarti kalau berpikir kritis mah. Iya.
Ayo kesadaran diri itu memahami dan menghayati dan mengelola emosi. Itu ya, maksud itu ya kesadaran diri kayaknya. Ya, berarti itu kesadaran diri itu KSE yang dikembangkan. Kita banyak contohnya menyelesaikan konflik dengan berpikir kritis, tidak melihat hanya di satu sudut pandang tapi segala aspek dilihat. Ya. Maka Pak Romi, Revisi kesadaran diri. Kesadaran diri ya, bukan manajemen ya. Ambilin minum dong. Minta tolong. Oke, yang berpikir positif tetap itu keputusan. Right. Bukan kesadaran diri. Nah, iya berarti ini dihapus ya. Ya. Oke. Oh, yang kedua inovatif sama deh. Inovatif masuk karena Itu manajemen ino- diri itu ya, lebih ke manajemen ya, ke manajemen diri itu. Ya, ke manajemen diri. Menetapkan dan mencapai tujuan positif. Bisa kan? bisa Masuk di sana ada bisa itu bisa. menggunakan ketentuan merancang. Terima kasih. Menjadi teladan yang baik adalah itu kesadaran sosial. Setuju, setuju. Setuju dengan mana Pak Yudi? Semua setuju. Kalau berrelasi, enggak manajemen diri. Manajemen diri. Yang kalau menjadi toladan itu jelas gitu kan. Kesadaran sosial. Iya. Kesadaran sosial. Apa? Ya nanti si Silinya suruh hamil lagi. Deskripsi kegiatan. Berpikir kritis berarti Tadi tuh yang kata Bu Rina tuh dijelaskan ya dimanapun itu menyelesaikan masalah ya. tadi menyelesaikan konflik. Menyelesaikan konflik antara Afghanistan dan Israel. Jadi dengan berpikir kritis memungkinkan PPK tidak hanya melihat dari satu ini harus kita banyak perspektif. Iya betul Bu Nina, setuju. Itu nggak di menyelesaikan konflik dalam kegiatan-kegiatan sekolah nggak ditambahin atau gitu aja? Oke, inovatif apa ya? Inovatif mendalami mungkin seperti Ya berinovasi ya dalam segala hal masuk dalam pembelajaran juga. Melakukan inovasi baik dalam kegiatan pembelajaran ataupun dalam kegiatan sekolah. Bro, gimana tuh ya teh jadi deskripsi tambahan. ulang udah nyebut sertifikat saya. Menjelaskan kondisi dalam keadaan Deskripsi tambahan menyesuaikan konflik dalam kegiatan sekolah. Yang terlibat adalah
Ya sama warga sekolah. Warga sekolah. Terus Senopati Nuklo sama guru. guru, Guru dan tenaga pendidik, tenaga pendidikan. Pendidikan, tenaga kependidikan. mohon. Namanya juga yang dikeluarkan. Nanti simpan lagi kalau sudah. Nah ini ya. Ya sok maaf oke. Serap ya serap. Kebutuhannya apa itu? Kebutuhannya itu yang menyelesaikan konflik. Deskripsi tambahannya adalah warga sekolah. Kebutuhannya pasti adalah solusi terbaik. Nah maksud saya teh itu apakah kebutuhan itu hanya sarana atau kesana gitu. Oh bukan mas bro. Oke. Hei. Bisa sih ya tete ah. Lanjut. Sudah saya. Kemudian inovasi guru dan tenaga kependidikan berarti kebutuhannya adalah sarana dan prasarana mungkin ya. Iya, iya. Ya bisa. Jadi ke aku jadi ya. Kebutuhannya yang ketiga itu perilaku baik ya. Ya. Lila. Alhamdulillahirobbil alamin. Tidak sakit mas, selamat. Mohon atos. Alhamdulillah ya Allah. Mohon. Siap tempur besok. Dapat ningali dina tabel mah untuk SMA itu hanya pada PTK. Kalau guru, kalau murid mah SMP saja. Sip. Pokoknya Sekarang bagi-bagi tugas buat besok. mangga abeng ngiringan. Ya, biasa lah. Kata gue, si itu tuh tinggali Halisa terus naik kue. Enak kalau enak bawa melah, enak kalau melah ke. Melah ke. Halo hampura dulur. Udah sekarang kita hubungi Ibu Pasil, gimana cara ngubunginya nih? Aurat. Di chat. Di WA aja, Bu. Ini udah selesai gitu. Mangga ke Ibu Mila. Bapak-bapak dan ibu-ibu CGP yang kami banggakan, alhamdulillah yang awalnya terasa panjangnya, waktunya 100 menit, tapi setelah kita jalani ternyata waktunya banyak kurang gitu ya. Tapi karena waktu yang sudah disebutkan sudah habis, jadi kita akhiri saja diskusi di sesi ruang kolaborasi bersama kami, bersama saya fasilitator. Dan jika masih ada yang mau diskusikan kembali, boleh Bapak Ibu berdiskusi di kelompoknya masing-masing. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga presentasi besok bisa terlaksana dengan semaksimal mungkin. Semoga tugasnya bisa selesai dengan sangat baik dan bisa diupload di RMS yang sebaik-baiknya. Bapak Ibu, mungkin hanya itu yang dapat
sebelum kita tutup, marilah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Semoga Pak Teguh dipimpin doanya. Terima kasih Ibu Pasil. Sebelumnya saya mohon maaf tadi di awal off cam karena memang kondisi lagi tidak memungkinkan. Terima kasih kepada Ibu Pasil dan teman-teman. Akhirnya pada hari ini kita telah menyelesaikan kegiatan diskusi kita. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafini ma ya rabbana walakal hamdu walakal syukru. Allahumma sholli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tuhamilna wa la taqtulna biwa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbalna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Teguh, mana Bapak Ibu silakan bisa mengakhiri forum ini. Dari saya dicukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita